Yang tidak wajar itu menjadikan kebiasaan malas di dalam kehidupan. Kita hidup jangan sampai menganggur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Aji Jaya yang membahas seputar nasihat kehidupan. Jangan menjadi pribadi yang malas. Malas itu wajar. Semua orang mengalami, merasakan. Ada masanya ketika dia sedang semangat, ada masanya sedang lemah. Yang tidak wajar itu menjadikan kebiasaan malas di dalam kehidupan, sehingga kebiasaan itu amat merugikan bagi kehidupan kita. Lakukanlah sesuatu yang bermanfaat bagi kamu, bagi kehidupanmu. Dan kita juga diperintahkan dalam kehidupan, apabila kamu telah selesai melakukan pekerjaan, maka lakukanlah hal yang lain, menunjukkan bahwa kita hidup jangan sampai menganggur. Lalu apa saja yang akan merugikan kita bila kita mempertahankan sifat kemalasan dalam diri kita? Yang pertama, kamu tidak akan bisa mencapai perubahan dalam kehidupan ketika kamu hidup hanya berdiam, malas melakukan sesuatu. Karena perubahan itu dengan tindakan, dengan ilmu juga. Keberhasilan tidak bisa dicapai hanya dengan bersantai-santai. Kita harus rela mengorbankan kesenangan kita, waktu kita, untuk sesuatu yang kita anggap sebagai pencapaian. Jika Anda bermalas-malasan, Anda sulit untuk berubah. Yang kedua, Anda akan tertinggal, akan terlewatkan peluang sinyal-sinyal rezeki yang datang pada Anda. Karena sifat malas ini ketika sudah bersemayam di dalam diri, maka segala hal padahal itu baik buat perubahan kita, maka biasanya orang yang malas itu akan menolak peluang-peluang yang datang padanya. Maka ini salah satu dampak kerugian padahal kesempatan itu tidak datang dua kali. Bisa jadi kesempatan itu hanya akan datang sekali pada kita. Yang ketiga, ketika kita masih membiasakan dengan sifat malas, kita akan dikenali oleh orang yang banyak bahwa kita adalah orang yang malas. Akhirnya orang tidak mau bersahabat dengan kita, karena orang yang baik itu tahu bahwa teman itu mempengaruhi kepribadiannya. Itu salah satu efek dari sifat malas. Kemudian yang keempat, apabila kamu masih lajang, belum menikah, maka akan ada kemungkinan besar pinanganmu akan sulit diterima ketika engkau mendapatkan pasangan yang serius kepada kamu. Karena orang tua dari calon pasangan kita berharap akan dibahagiakan oleh pasangan. Sedangkan kalau kita masih suka malas, otomatis orang tua pasangan kita akan meragukan kita, karena orang tua pasangan kita itu menginginkan kebahagiaan untuk anaknya dalam ekonomi yang mungkin terjamin.
salah satunya adalah itu. Kemudian sekarang bagaimana caranya ya melatih agar kita tidak menjadi pribadi yang malas. Karena muslim yang kuat itu lebih dicintai daripada muslim yang lemah. Pertama, Anda harus punya motivasi, tujuan hidup ya, agar terangsang dalam diri kita untuk semangat melakukan sesuatu, belajar ya, motivasi-motivasi yang akan merangsang semangat kita dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, perlunya ada upaya ya, memerangi hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan, sesuatu yang merugikan. Jadi perlu adanya perlawanan, melawan kemalasan dalam diri. Manusia itu fitrahnya senang dengan santai-santai, makanya perlu ya dilawan hawa nafsu tersebut. Kemudian tip yang ketiga adalah membiasakan ya melakukan sesuatu, jangan membiarkan waktu kita kosong. Apapun ya yang bisa kita kerjakan, kerjakanlah. Ketika kita membiasakan, maka tubuh kita akan terbiasa melakukan sesuatu, sehingga sifat malas akan terkikis dengan sendirinya. Kemudian yang keempat, jangan membiasakan tidur malam ya, karena orang yang tidur malam itu biasanya akan malas bangun di pagi hari, sehingga ya malas untuk melakukan sesuatu, malas untuk aktivitas. Biasakanlah tidur di awal waktu, sehabis isya, sehingga kita pun sholat subuh tidak siangan. Yang paling pokok adalah ya, dari semua kemalasan merugikan adalah jangan bermalas-malasan melakukan amal soleh, karena itu yang pokok dalam kehidupan kita, keselamatan kita di akhirat. Bersemangatlah bagi yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat ya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.